Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya teman-teman untuk persiapan USP. Pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmetika, geometri, dan tak hingga. Baik, langsung saja kita mulai dari barisan dan deret aritmetika. Mistias akan menuliskan di sini contoh dari barisan aritmetika. Untuk barisan aritmetika, kita ambil contoh misalkan ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Atau bisa juga barisannya turun teman-teman. Jadi misal 35, 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Nah, dari dua contoh ini, untuk contoh yang pertama, suku pertama yaitu 2, ya kan? Atau bisa kita tuliskan A. Bisa juga ditulis U1 suku pertama ya. Itu sama dengan 2. Sedangkan beda itu diperoleh dari U2 dikurangi U1. Itu kan? Berarti 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Artinya apa? Artinya dari suku pertama ke suku yang berikutnya itu ditambah 2. Karena ini 2. Kemudian ini juga tambah 2. Kesini tambah 2. Ini juga tambah 2. Ini tambah 2 dan seterusnya gitu. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua di sini A-nya A sama dengan U1, A-nya adalah 35. Kemudian untuk B, bedanya adalah U2 dikurangi U1, 30 dikurangi 35 sama dengan min 5. Artinya adalah dari suku pertama ke suku yang berikutnya itu selalu dikurangi 5, ya kan? Ini min 5. Selalu dikurangi 5 seperti ini. Nah, ini juga dikurangi 5 dan seterusnya. Nah, oke teman-teman. Kalau yang ditanyakan itu misalkan suku ke 100 gitu, suku ke 100, kan tidak efektif ketika kita ngitung suku ke 100 itu satu persatu ya. Jadi ini dilanjut sampai suku ke 100. Nah, itu pasti akan lama banget ngitungnya. Nah, jadi kita ingat bahwa di sini kita bisa menggunakan rumus suku ke n, ya kan? Suku ke n itu disimbolkan dengan UN, ya kan? UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Misal dari contoh yang pertama, yang ditanyakan adalah suku ke 100, berarti U100 sama dengan A plus N-1, berarti 100 min 1, 99B. Nah, suku pertamanya tadi adalah 2 ditambah 99 dikali B-nya juga 2. Nah, ini hasilnya berarti 2 ditambah 100 berapa teman-teman? 198 sama dengan 200. Nah, ini misal yang ditanyakan suku ke 100. Kalau misal dari contoh kedua yang ditanyakan adalah suku ke 21, berarti A plus 21B. Maaf, 20 ya, 21 dikurangi 1 ya, 20B. A-nya adalah 35, B-nya itu min 5. Nah, di sini sama dengan 35 kali min berarti min ya, min 100 sama dengan min 65. Nah, ini adalah jawabannya. Akan lebih mudah, cepat ngitungnya kalau kita mengingat rumus suku KN.
Kemudian yang berikutnya ada jumlah n suku pertama gitu kan. Jumlah n suku pertama. Jumlah n suku pertama itu disimbolkan dengan Sn ya. Sn itu ada dua rumusnya. Yang pertama rumusnya adalah n per 2 A ditambah UN. Tuh, itu kalau yang diketahui adalah A dan UN-nya. Misal yang ditanyakan jumlah 10 suku pertama, berarti yang diketahui adalah suku pertamanya dan U10-nya. Gitu. Kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Atau bisa juga kita menggunakan rumus yang kedua. Ya, Sn sama dengan N per 2 2A plus N-1 dikali B gitu. Nah, ini digunakan ketika kita tahu A dan B-nya. Ya, teman-teman. Kemudian kita ingat kembali di barisan dan deret aritmetika itu ada juga suku tengah, ya kan? Suku tengah itu berarti yang terletak di tengah-tengah, ya. Suku tengah itu disimbolkan dengan UT. Karena letaknya di tengah-tengah, maka gampang teman-teman, tinggal suku yang pertama ditambah yang terakhir UN per 2. Per 2 itu karena dia kan di tengah-tengah ya, setengahnya. Jadi suku pertama ditambah suku terakhir per 2. A plus UN per 2. Nah, itu adalah cara menentukan suku tengah. Gitu. Kemudian selain barisan dan deret aritmetika, kita juga akan mengulas tentang barisan geometri, ya. Barisan geometri. Nah, di barisan geometri kita ambil contohnya di sini. Misal 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan 1000, 100, 10, 1 dan seterusnya. Nah, di sini diketahui bahwa A itu sama dengan 2. Sedangkan R itu sama dengan U2 per U1 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Nah, artinya apa? Artinya dari suku pertama ke suku yang kedua itu dikali 2. Kemudian di sini juga dikali 2. Ini dikali 2. Ke sini juga dikali 2. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua, di sini suku pertama A-nya sama dengan 1000. Kemudian R-nya bisa diambil dari U2 per U1 atau U3 per U2 atau U4 per U3. Nah, di sini kita bisa ambil yang paling mudah ya, paling kecil angkanya, yaitu U4 per U3. Nah, ini 1 per 10. Artinya dari suku pertama ke suku yang berikutnya itu dikali 1/10. Ini juga kali 1/10. Kesini juga dikali 1/10 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan itu suku ke N, maka ingat bahwa UN, ya kan? UN di geometri itu sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, ini adalah suku ke N-nya. Itu. Kemudian untuk deretnya itu ada 2 jenis ya. Ada 2 rumus. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali R pangkat N. Tadi kan min satunya dijadikan pangkat ya. Di sini min satunya turun. Min 1 per R min 1. Nah, kemudian rumus yang kedua, Sn sama dengan A 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, ini kenapa berbeda? Karena yang atas itu kalau R-nya lebih dari 1.
sedangkan yang bawah untuk R-nya kurang dari 1. Nah, R lebih dari 1 itu contohnya berapa? Ya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan kalau R-nya kurang dari 1, ya berarti biasanya bentuknya pecahan, di mana pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Contohnya 1/10, bisa 1/2, bisa 1/3, dan seterusnya. Gitu. Jadi penggunaan SN-nya ini, rumus SN ini tergantung pada R-nya. Kemudian yang lain adalah suku tengah, ya kan, UT. Kalau di barisan dan deret aritmetika tadi suku tengahnya A plus UN per 2, kalau di geometri itu UT sama dengan apa nih? Akar A dikali UN. Nah, ini teman-teman. Akar A dikali UN. Nah, kemudian untuk deret atau barisan tak hingga, ya, untuk barisan tak hingga itu biasanya digunakan untuk soal yang menentukan panjang lintasan bola. Nah, cara menghitung panjang lintasan bola dari bola memantul gitu kan, bolanya jatuh kan, terus dia mantul lagi, sini jatuh lagi, mantul lagi gitu kan. Ini ceritanya posisinya sama ya, posisinya sama, tapi mantulnya beda gitu. Nah, semakin rendah gitu kan. Nah, akhirnya bolanya berhenti. Nah, panjang bolak-baliknya ini, panjang lintasannya ini berapa gitu. Nah, caranya menggunakan SN sama dengan A per 1 min R. Gitu. Kemudian untuk yang terakhir yang nanti akan kita aplikasikan juga, itu adalah tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk. Ya, ini salah satu aplikasi dari deret ya. Nah, rumusnya adalah PN sama dengan P buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat N. Maksudnya apa? PN itu adalah banyak penduduk atau jumlah penduduk setelah N periode ya. Jadi setelah berapa tahun kayak gitu. Nah, sedangkan P itu adalah jumlah penduduk awal. R apa R? R itu adalah tingkat pertumbuhan ya. Tingkat pertumbuhan penduduk. Biasanya dinyatakan dalam persen gitu. Nah, sedangkan N adalah lama atau biasanya dalam tahun ya. Biasanya dalam tahun. Ada berapa tahun sih yang diperkirakan? Misalkan yang diketahui itu penduduk awal di tahun 2020, yang ditanyakan itu berapakah banyak penduduk di tahun 2030? Ya berarti N-nya 2030 dikurangi 2020 gitu, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke latihan soalnya ya. Simak baik-baik ya. Baik, kita akan mulai bahas dari nomor 1 dan nanti dilanjut dengan nomor-nomor yang hanya dengan penerapan rumus. Kemudian nanti baru kita bahas yang aplikasi gitu ya. Jadi kita akan mulai bahas dari nomor 1. Suku keempat dan ke-9 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 110 dan 150. Suku ke-30 barisan aritmetika tersebut adalah. Nah, kalau soalnya seperti ini, tulis dulu yang diketahui ya. Yang gede dulu ya. Suku ke-9 berarti dituliskannya U9.
U9 sama dengan 150, sedangkan U4 itu sama dengan 110. Nah, yang ditanyakan U30 berapa nih, gitu kan. Nah, caranya teman-teman, kita cari dulu B-nya. Ya, B itu apa sih? B itu beda. Cara cepatnya adalah, nah, yang kanan nih, 150 min 110 bawahnya per indeksnya ya 9 min 4 sama dengan ini 40 per 5 sama dengan 8. Setelah ketemu B-nya 8, maka kita cari A-nya ya. Bagaimana cara mencari A? Cara mencari A adalah dengan pilih U yang kecil, yaitu U4. U4 sama dengan 110. Nah, padahal U4 itu adalah A plus 3B. Ya kan? A ditambah N-1. 4 min 1 kan 3, jadi seri 1 ya. 3B sama dengan 110. Berarti A plus 3, B-nya itu 8. 3 kali 8 berarti 24. Nah, setelah ketemu ini sama dengan 110. Nah, jadi A itu sama dengan 110 dikurangi 24 sama dengan 86. Nah, ini kita peroleh A-nya. Setelah tahu A dan juga B, maka kita bisa substitusi untuk mencari U30. Substitusi kemana? Ke rumus UN. UN sama dengan A plus N-1 dikali B kan, berarti U30 sama dengan A, A-nya 86 plus 30 dikurangi 1, 29 dikali B-nya 8. Berarti sama dengan 86 ditambah 232 sama dengan 318. Gitu. Ya, jadi cara pertama cari B-nya dulu, ketemu B, kemudian substitusi ke suku yang kecil ya. Di sini U4, berarti U4 sama dengan A plus 3B. Nah, kemudian B-nya diganti ini tadi, 8. Ketemu A, setelah dapat A dapat B, maka tinggal dicari ya suku ke-30-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nih, soalnya masih setipe ya. Suku ke-6 dan ke-12 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 35 dan 65. Suku ke-52 barisan aritmetika tersebut adalah, kita tulis dulu U12. U12 sama dengan 65. Kalau U6 itu sama dengan 35. Yang ditanyakan adalah U52-nya berapa gitu kan. Nah, berarti kita cari B-nya dulu. B sama dengan 65 min 35 per 12 min 6 sama dengan 30 per 6. B-nya adalah 5. Nah, ketemu B-nya 5, pilih U yang kecil ya. U yang kecil itu yang U6, berarti U6 sama dengan 35. U6 itu adalah A plus 5B sama dengan 35. Nah, A plus 5, B-nya itu 5, 5 kali 5 berarti 25 sama dengan 35, jadi A-nya sama dengan 10. Kemudian kita substitusi untuk mencari U52. Ini U52 itu sama dengan A plus 51B. Jadi 10 plus 51 kali 5. 10 plus 255 sama dengan 265. Gitu. Ya, jadi cari A, kemudian cari B, kemudian cari A, kemudian cari suku yang ditanyakan. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 5. Ya. Diketahui barisan aritmetika dengan UN adalah suku ke N. Jika U2 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165, maka U19-nya berapa? Nah, kita jabarkan dulu nih teman-teman. U2, ya kan? U2 itu berarti A plus 2 min 1, berarti 1B. Ditambah
U15 itu A plus 14B ditambah U40 berarti A plus 39B ini sama dengan 165. Nah, kemudian A ditambah A jadi 3A plus 1B ditambah 14B ditambah 39B berarti 54 ya. 54 B sama dengan 165. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 3 menjadi A plus 18B sama dengan 55. Nah, kenapa perlu kita sederhanakan? Kita tengok yang diketahui U9, yang ditanyakan U19. U19 itu adalah A plus 18B. Ya udah, sama kan? Sama dengan 55. Gitu. Jadi langkah pertama dijabarkan dulu, ya kan? Kemudian ubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Setelah itu cari yang ditanyakan. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 6. 3 buah bilangan membentuk barisan aritmetika dengan beda 3. Jika suku kedua dikurangi 1, maka terbentuklah barisan geometri dengan jumlah 14. Rasio barisan tersebut adalah, nah, pertamanya itu kan barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika, suku pertama misalkan A. Kalau bedanya itu 3, maka kesininya kan tambah 3, ya kan? Menjadi A plus 3. Kemudian lagi kan, tambah 3, berarti menjadi A plus 6. Nah, kemudian jika suku kedua dikurangi 1, berarti ini dikurangi 1. A plus 3 min 1 berarti jadi A plus 2. Maka terbentuklah barisan geometri, artinya yang lain tetap tinggal turun aja, ya kan? Ini jadi A, terus di sini juga jadi A plus 6. Nah, tadi kalimatnya, maka terbentuklah barisan geometri dengan jumlah 14. Jadi ini dijumlah teman-teman. A plus 2 plus A plus 6 sama dengan 14. Padahal di sini bisa kita cari A-nya nih. A ditambah A jadi 3A. 2 ditambah 6, 8 sama dengan 14. Nah, kemudian setelah ketemu ini teman-teman, kemudian dicari A-nya ya, cari A-nya. Berarti 3A itu kan sama dengan 6. A-nya sama dengan 2. Nah, jadi ini barisan geometri. Barisan geometri ini menjadi 2 A plus 2 berarti 2 tambah 2 4,2 ditambah 6 8. Nah, yang ditanyakan adalah rasionya. R itu kan U2 dibagi U1 berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Atau intinya adalah kesini dikali 2 gitu kan. Kalau bisa langsung membaca pola lebih baik ya. Ini juga kali 2. Nah, dan seterusnya. Gitu. Ya, jadi kita terjemahkan per kalimat soalnya. Baik, kita mulai dari soal ke-7 ya. Kita lanjut soal ke-7. Barisan bilangan aritmetika terdiri dari 21 suku. Berarti N-nya itu 21. Suku tengah barisan tersebut adalah 52. Ini barisan aritmetika ya. Suku tengah berarti UT sama dengan 52. Sedangkan U3 ditambah U5 ditambah U15 sama dengan 106. Suku ke-7 barisan tersebut. Nah, kita jabarkan dulu nih teman-teman.
dari sini nih U3 berarti kan A plus 2B ditambah U5 berarti A plus 4B ditambah U15 A plus 100 A plus 14B sama dengan 106. A ditambah A berarti ya jadi 3A plus 2B ditambah 4B 6B ditambah 4B 10B. Nah, ini sama dengan 106. Nah, ini kita belum bisa mencari suku ketujuh nih karena kita belum tahu A dan B-nya. Nah, maka kita harus cari dulu A dan B-nya. Baik, kita peroleh persamaan ini kan satu. Yang kedua, kita akan jabarkan dari suku tengahnya. Ya kan? UT itu di aritmetika, kan barisan aritmetika ya. Di aritmetika, UT itu sama dengan A plus UN per 2. Nah, ini sama dengan UT-nya 52. Suku pertamanya belum tahu, A gitu ya. Ditambah UN, N-nya itu 21, berarti A plus 20B. 2A plus 20B sama dengan 104. Ya kan, sama dengan 104. Nah, kita tidak perlu sederhanakan lagi ya, karena di sini ini bukan 10 ya, seharusnya 20B. Nah, kita tidak perlu sederhanakan lagi bentuk yang bawah karena di sini udah ada yang sama, yaitu sama-sama 20B. Kan ini 20 ya. 20B. Nah, maka langsung kita eliminasi substitusi di sini. 3A plus 20B sama dengan 106. Kemudian 2A plus 20B sama dengan 6 sama dengan mana tadi? 104. Nah, ini berarti bisa disederhanakan nih. Sama-sama 20B kan? Disederhanakan menjadi A itu sama dengan 2. Nah, setelah ketemu A-nya 2, berarti kita substitusikan ke mana nih teman-teman. Setelah ketemu A-nya 2, B-nya udah tahu belum? B-nya belum tahu, berarti kita cari tahu dulu ya. Bisa pilih yang bawah ya. 20 A-nya itu 2 ditambah 20 B sama dengan 104. Maaf, ini 2A ya, 2A. Berarti ini 4 ditambah 20B sama dengan 104. 20B itu sama dengan 100, B sama dengan 5. Tuh, kemudian disubstitusi ke rumus suku ke-7. Berarti U7 itu sama dengan A plus N-1. Berarti langsung ya, A plus 6B. A-nya adalah 2, B-nya itu 5. 6 kali 5, 30. Sama dengan 32. Itu teman-teman. Ya. Lanjut ke soal yang nomor 8. Di soal nomor 8, 3 bilangan membentuk barisan aritmetika. Jika suku ketiga ditambah 2 dan suku kedua dikurangi 2, maka diperoleh barisan geometri. Jika suku ketiga barisan aritmetika ditambah 2, maka hasilnya menjadi 4 kali suku pertama. Nah, ini soalnya hampir mirip dengan tipe yang nomor 6 ya. Nanti silahkan kalian kerjakan sebagai latihan soal. Baik, kita sekarang akan berlanjut ke soal nomor 9.
Nah, di soal nomor 9 kita sudah mulai masuk ke aplikasi ya, aplikasi dari barisan dan deret. Oke, kita baca. Pada awal tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur adalah sekitar 36 juta jiwa. Sumber www.statistik.indonesia.com. Jika tingkat pertumbuhan penduduknya 0,3% setiap tahunnya, perkirakan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui apa sih? Nih, jumlah penduduk awal ya ini ya, kan 2010 ya. Jadi P itu sama dengan 36 juta jiwa. Tuh. Kemudian untuk R-nya, R itu tingkat pertumbuhan penduduk, berarti 0,3%, atau bisa juga dituliskan 0,003%. Nah, ini adalah tingkat pertumbuhan penduduknya. Kemudian berikutnya adalah N-nya. N itu dari yang ditanyakan 2030 kan, sedangkan yang diketahui itu di 2010. Jadi sama dengan 20 tahun. Nah, kalau sudah ditulis semua yang diketahui, kita substitusi ke rumusnya ya. Rumusnya adalah PN sama dengan 1 PN sama dengan P buka kurung 1 plus R pangkat N. Nah, P20 itu sama dengan 36 juta ya ini ya, 36 1 plus 0,003. Ini udah nggak pakai persen ya. 0,003 pangkat N pangkat 2. Nah, kemudian berikutnya ini ya, kita hitung ini sama dengan 36 dikali 1,003 pangkat 2. Nah, ini dipangkatkan 2 dulu, baru dikali dengan 36 ya. Kalau benar kalian dalam hitungannya, bukan pangkat 2 ya, pangkat 20 karena N-nya 20 ya, 20 tahun. 20. Kalau kalian benar hitung-hitungannya, maka jawabannya adalah 38.222.682. Nah, ini. Sekian juta di tahun 2030. Gitu.